Perkenalkan, nama saya Imaratul Maula dari kelas 11 IPA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Indonesia merdeka. Setelah beberapa abad bangsa Indonesia berada di bawah kekuasaan asing, akhirnya bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia. Berikut peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. 1. Peristiwa Rengkasinglo. Penyebab utama munculnya peristiwa Rengkasinglo adalah adanya perbedaan sikap antara golongan tua dan golongan pemuda. Perbedaan tersebut mengenai kapan saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perbedaan ini muncul sebagai reaksi kekalahan Jepang melawan Sekutu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda berkumpul di salah satu ruang lembaga bakteriologi Jalan Panggasaan Timur nomor 13 Jakarta di bawah pimpinan Khairul Saleh. Para pemuda sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia yang tidak bergantung pada bangsa dan negara lain. Rapat juga memutuskan untuk mendesak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Hasil keputusan tersebut disampaikan oleh Darwis dan Wigana kepada Soekarno-Hatta, tapi tidak dicapai kata sepakat. Oleh karena tidak dicapai kata sepakat, golongan pemuda bermaksud mengamankan Soekarno-Hatta keluar Jakarta. Maksud golongan pemuda itulah yang kemudian melahirkan peristiwa Rengkasinglo. Tempat yang dipilih untuk mengamankan Soekarno-Hatta adalah Rengkasinglo, Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang terletak 15 km dari Jalan Raya Jakarta-Cirebon. 2. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan semula direncanakan Soekarno-Hatta sesuai dengan langkah yang ditetapkan oleh Jepang, tetapi sikap Soekarno-Hatta berubah setelah bertemu dengan pemuka militer Jepang. 3. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Panggasaan Timur nomor 56 Jakarta di rumah Soekarno diadakan persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, massa telah memadati halaman rumah Soekarno dengan berbaris secara teratur dan tertib. Kurang lebih pukul 10 WIB, Hatta datang ke rumah Soekarno. Keduanya kemudian keluar menuju ruang depan dengan langkah yang tegap dan tegas. Di depan pengeras suara atas nama bangsa Indonesia membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah pembacaan naskah proklamasi acara dilanjutkan dengan mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah Soekarno. Bendera merah putih tersebut adalah hasil jahitan Ibu Fatmawati Soekarno. Pengibaran bendera dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat dengan disaksikan oleh segenap hadirin dan diakhirkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 4. Penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. A. Kegiatan para pemuda. Kelompok Soekarni yang bermarkas di Jalan Bogor pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945 mengadakan rapat di Kepu yang kemudian pindah ke Defensielig van den Bosch untuk mengatur acara penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pemuda memanfaatkan media komunikasi untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Kegiatan kantor berita Damai. Pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, wartawan kantor berita Damai yang bernama Syahrudin menyampaikan salinan teks proklamasi pada Waidan
filament pada bagian radio. C. Penyebaran berita proklamasi. Surat kabar yang pertama kali menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Taj Haja yang terbit di Bandung dan Suara Asia yang terbit di Surabaya. 5. Dukungan spontan terhadap proklamasi kemerdekaan. 1. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pertempuran dan bentrokan antara pemuda Indonesia dan pasukan Jepang tidak dapat dihindari. Para pemuda Indonesia ingin menegakkan kedaulatan Indonesia yang baru saja merdeka, sedangkan penguasa militer Jepang ingin memelihara status quo sesuai dengan perintah sekutu. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohatta, dan para menteri pada prinsipnya setuju dengan gagasan Komitmen Aktif Menting 31 tersebut. Namun pemerintah tetap mempertimbangkan reaksi Jepang seandainya mengetahui adanya rapat raksasa. Setelah itu, masalah rapat raksasa dibicarakan dalam sidang kabinet yang berlangsung di rumah Presiden Soekarno pada tanggal 19 September 1945. Dalam sidang ini tidak menghasilkan kesepakatan sehingga sidang ditunda sampai pukul 10 WIB. Kemudian sidang dilanjutkan di lapangan Banteng. Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono. Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai Sultan Yogyakarta Hadriningrat memberikan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sri Sultan Hamengkubuwono mengatakan bahwa negeri Yogyakarta Hadriningrat secara resmi menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia dengan kedudukan sebagai daerah istimewa. Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono tersebut mendapatkan sambutan dari seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan dukungan serta mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. 6. Makna dan arti proklamasi kemerdekaan. Makna dan arti penting proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Dengan proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia telah lahir sebagai bangsa dan negara yang merdeka, baik secara de facto maupun secara de jure. B. Proklamasi merupakan mercusuar yang menunjukkan jalannya sejarah, memberi inspirasi dan motivasi dalam perjalanan bangsa Indonesia di setiap keadaan. C. Proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. D. Dari segi hukum, proklamasi kemerdekaan merupakan pernyataan yang berisi keputusan bangsa Indonesia untuk menetapkan tatapan hukum nasional dan menghapus tatanan hukum kolonial. E. Dari segi politik dan ideologi, proklamasi merupakan pernyataan bangsa Indonesia yang lepas dari penjajahan dan membentuk negara Republik Indonesia yang bebas, merdeka, dan berdaulat penuh. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.